Ketua DPC kalau tidak salah dari Lengkong. Silakan untuk menangkan dari misi-misi seperti apa. Selamat malam, bro semuanya. Nama saya Diah Tita Loka Cita Resmi. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Anak saya yang paling besar semester terakhir saat ini di Politeknik Manufaktur. Kemudian yang paling bungsu itu umur 8 tahun. Jadi ya saya murni ibu rumah tangga. Background pendidikan saya adalah S1-nya saya di Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti. Saya lulus tahun 1997. Kemudian saya berkesempatan mengambil master degree di Australia pada tahun 2000, lulus 2003, Master of Urban Development and Design, fokus kepada pengembangan wilayah dan perencanaan kota. Dalam rentang sampai hari ini, itu saya sebenarnya bekerja dalam beberapa bidang, mulai dari properti. Saya menjadi customer service di satu apartemen di Bilangan Kuningan, Jakarta. Kemudian saya menjadi seorang guru TK. Kemudian saya pernah menjadi seorang dosen tidak tetap di salah satu universitas di Jakarta juga. Pada saat 2013 saya pindah ke Surakarta. Jadi pada saat itu saya mengundurkan diri menjadi dosen, dan sejak saat itu sampai hari ini saya menjadi ibu rumah tangga. Kemudian kegiatan saya dalam sejak rentang 2000 sampai dengan sekarang, itu saya terlibat dengan kegiatan sosial masyarakat. Satu kegiatan sosial yang saya lakukan cukup bisa dibilang cukup bergema di wilayah penjaringan Jakarta Utara, itu tahun 2010 sampai dengan 2012. Saya saat itu mengumpulkan anak-anak dari keluarga yang tinggal di kolong tol penjaringan, untuk saya ajarkan bahasa Inggris secara gratis. Itu secara rutin saya ajarkan selama yaitu rentang 2010 sampai 2012. Saya sebulan 2 kali mengunjungi daerah penjaringan. Mulai dari yang awalnya anak yang belajar dengan saya itu 30 anak, kemudian orang tuanya mempromosikan kegiatan saya dari mulut ke mulut, sehingga akhirnya berkembang menjadi sekitar 300 anak yang belajar di kolong tol. Jadi benar-benar di kolong tol disediakan tempat oleh kelurahan setempat gitu. Oke. Kemudian saya kegiatan sosial itu tetap berlanjut. Yang saya pada saat saya tinggal di Bandung ini, kebetulan saya baru pindah dari Surakarta tahun lalu. Jadi saya mulai bisa aktif di kegiatan masyarakat di Bandung itu sejak tahun kemarin. Itu saya pendekatan kepada warga sekitar, khususnya di Kecamatan Lengkong. Itu mulai dari pembagian rice box itu dari programnya DPD, kemudian secara dari DPC Lengkong pun saya mengadakan satu agenda kegiatan tersendiri gitu. Yang paling baru adalah saya sudah mengajukan untuk mengadakan kelas gratis di kelurahan dalam Kecamatan Lengkong. Respon dari kelurahan itu baru 2 yang positif, yaitu Kelurahan Cijagra dengan Kelurahan Palembang. Insya Allah pada saat mulai sekolah nanti itu kelas belajarnya bisa dimulai juga. Apalagi visi misi saya tertarik dengan bidang, bukan tertarik, saya menaruh perhatian kepada pendidikan, budaya dengan peran wanita dalam pembangunan. Kemudian saya kira saya akan dengan kegiatan yang saya akan lakukan itu salah satu support saya, usaha saya untuk membuat anak-anak itu mendapatkan akses untuk salah satu mata pelajaran yang bisa dibilang masih langka ya di masyarakat kita, itu bahasa Inggris.
salah satu usaha saya untuk mengenalkan mereka secara gratis bahwa ada language yang bisa mereka pelajari untuk menjadi skillnya mereka nanti di masa depan. Kira-kira seperti itu profil saya. Terima kasih. Oke, selamat malam Sistia. Selamat malam, Bro. Saya juga tadi sempat kaget ya kita lokal. Kenapa? Dan menjual. RTD Perjuangan pindah PSI. Oke, selamat malam Sis. Tadi saya Malam. udah mendengar sebagainya profilnya Sistia itu dari sisi pendidikan. Udah cukup mapan, udah cukup banyak belajar. Tapi dari kerjaan di sini saya melihat ibu rumah tangga ini. Ya, Ini bagaimana ini dukungan suami? Sementara tadi saya mendengar Sisdia ini juga ketua DPC ya, ketua DPC ya, Ketua DPC. ketua DPC. Bagaimana ini dukungan suami sehingga dalam pencalekan ini Sisdia yakin gitu. Suami saya mendukung semua yang saya kerjakan terkait partai maupun non partai. Dan anak-anak juga mereka lebih tertarik sebenarnya dengan kegiatan sosialnya, tapi untuk kepartaian anak-anak saya hanya tahu sebatas mama tuh ketua DPD-nya PSI gitu. Saya belum ya tapi dukungan dari keluarga itu 100% saya dapatkan gitu. Nggak ada komplain, nggak ada. Oke, tentunya kita mungkin sama-sama tahu ya, untuk menjadi seorang calon wakil rakyat itu, untuk menjadi satu pemenang itu tentunya membutuhkan kos yang sangat besar gitu. Apakah memang saat ini dengan tadi udah dukungan keluarga, dukungan suami, udah memberikan dukungan penuh, apakah untuk kos nanti, tentunya kan nanti ada kampanye dan lain-lain, tentunya membutuhkan kos, apakah memang udah disediakan alokasi untuk ke sana? Oke, terus terang untuk saat ini kalau keuangan keluarga saya emang lagi nggak bagus karena selama pandemi kemarin usaha suami saya bangkrut dan itu salah satu alasan kami pindah ke Bandung gitu. Dan kami sekarang lagi berusaha bangkit lagi gitu. Tapi yaitu seperti yang saya katakan tadi bahwa saya punya strategi tersendiri yang saya harapkan bisa berjalan tanpa harus saya terbebani oleh kos yang terlalu besar. Dan saya nggak berharap untuk bisa menyusahkan saya sendiri. Kalaupun nanti saya jadi dewan, tapi kemudian saya punya hutang yang besar, untuk apa gitu ya? Saya akan mencari gimana caranya saya membayar hutang ini. Saya nggak mau seperti itu. Jadi lebih baik saya katakan dari sekarang bahwa untuk kos itu emang untuk kalau misalnya besar butuhnya saya nggak gitu. Tapi strategi saya seperti yang tadi saya katakan itu saya akan turun langsung kepada lapangan dan saya akan tawarkan apa yang saya punya. Ya, saya tahu skill saya mengajar, kemudian melakukan kegiatan sosial seperti itu. Oke, terus kenapa pilih PSI menjadi satu kendaraan untuk menjadi calon rakyat di Kota Bandung? Kenapa nggak pilih partai lain? Ya, pada saat ini saya mendaftar untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya tahun 2019 saya ikut. Udah pernah juga? Ya, Dari PSI juga? dari PSI juga. Jadi tahun 2017 saya ketemu sama Proeki. Kemudian saya terangkan bahwa saya tertarik menjadi anggota karena saya waktu itu search dan saya mencoba menghubungi beberapa partai. Saya lihat cara mereka merekrut kader kemudian untuk menjadi calon bacaleknya mereka. Terus terang mereka semua meminta sesuatu di depan. Saya pikir saya nggak bisa ya kayak gitu. Saya mau kita
satu wadah yang tanpa harus ada beban di depan, tapi kita bisa kerjanya bareng gitu loh, dan itu menghasilkan sesuatu. Dan pada saat saya lihat PSI, saya pikir saya bisa masuk ke partai ini, dalam arti saya cocok gitu. Karena kalau hati saya nggak sesuai dengan hati saya nggak bisa jalan juga. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mungkin teman-teman yang lain. Nanti kalau saya tanya terus habis nih tanya. Oke, selamat malam Sis Dia. Selamat malam, Bro. Kaloka Citra Resmi, nama bagus. Nama Kita Citra Resmi. Oke, langsung aja Sis ya. Saya mau tanya, kan Sis ini ketua DPC. Betul. Struktur DPC gimana sekarang? Masih Berapa anggotanya? anggotanya belum ada. Anggotanya baru sekitar 10 orang. 10 itu apa aja? KSB, Hah? kemudian saya punya DPRT DPRT udah punya berapa? 2. Nah, terus? Kemudian yang kadernya aja ada 5 orang. Berarti Sis dapil 1 ya? Dapat 3. 3? Ya, Oh, Lengkong masuk 3 ya? ya, Lengkong masuk 3. Dapil 3. Berarti masih kosong yang ada anggota dewannya kan? KSB aktif. KSB saya, kalau yang aktif ketuanya, sekretaris bendahara aktif pada saat diminta untuk kita ada acara. Karena sekretaris saya bekerja di luar kota, dia hanya kembali ke Bandung pada saat weekend, kemudian bendahara saya juga sama. Oke. Kalau saya kan ke visi misi, mungkin Sis mau visi misi semua bagus ya. Ya. Kalau saya lebih pengen Sis nih, karena Sis ketua DPC, penguatan di DPC sampai tingkat rantingnya harus mampu dibentuk. Itu juga kan nanti baik juga kan buat PSI juga, buat Sis juga gitu kan, itu bisa ngebantu juga. DPRT dibentuk semua. Nah, terus yang tadi metode kampanyenya kan Sisma kan kayaknya lebih ke sosial atau bahasa Inggris yang gitu ya. Nah, tapi nanti harus dipikirin juga tuh kos-kos politiknya untuk bikin spanduk yang stiker. Itu kan sedikit-sedikit harus keluar dana ya Sis ya. Ya. Nah, itu harus dipikirin juga, dimatangin juga. Terus berapa tokoh-tokoh yang organisasi yang Sis ikut gitu udah banyak belum yang di daerah Sis gitu, Lengkong gitu, mungkin Sis ada ikut di organisasi apa selain PSI gitu, ada gak link-linknya di sana? Kalau link ada, jadi sebenarnya selama ini saya kerja ikut dengan kelurahan yang ada di Kecamatan Lengkong. Mereka punya kegiatan apa, saya biasanya masuk sebagai supporternya. PSI masuk ya, bukan saya. PSI masuk, DPC Lengkong sebagai supporternya. Itu Karang Taruna, saya kenal dengan masing-masing Karang Taruna di setiap kelurahan. Tapi kalau organisasi masyarakat, saya nggak ada. Nah, organisasi kan ada kayak kelompok, komunitas-komunitas, Komunitas, ya. komunitas Tionghoa, komunitas gereja atau apa itu kan? Ya. Kalau dari keagamaan ada, tapi kalau dari kayak etnis gitu saya belum. Itu diperbanyak aja Sis. Oke. Jadi itu untuk bantu support Sis juga bagus. Ya. Nanti. Oke lah, dari saya mau tambahan aja, lanjut ke Bang Desman aja. Itu jawabannya. Selamat malam, Sis. Selamat malam, Ya, Bro. ketika kita dengar kalau Sis Dia adalah ketua DPC di Kota Bandung, salah satu dalam Kota Bandung, artinya kita melihat DNA PSI sudah betul-betul Sis pegang teguh, intoleran, anti korupsi, termasuk komitmen terhadap 4 pilar kebangsaan. Kami memandang Sis sudah bisa mampu menjabarkan dan memegang teguh dari DNA PSI itu. Pertanyaan saya gini, Sis.
dalam hal memiliki visi yang disebutkan tadi adalah menampung. Jadi kalau kita sih pengen penegasan saja, kan menampung, menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Kira-kira kalau di daerah saya sendiri, program kemudian orang-orang yang bisa segerakan selama ini apakah sudah berhasil atau tidak? Mohon diberikan contohnya. Orang-orang yang saya gerakan sudah bagaimana, Bro? Sudah berhasil? Ya. Oh, kalau misalnya, kalau maksudnya adalah orang-orang di setiap kantong kelurahan itu yang berhasil saya gerakan, itu kalau saya bilang berhasil ya, Bro, karena nama PSI di situ udah dikenal. Dalam arti setiap ada saya masuk ke dalam daerah situ dan mereka bilang, saya nggak tahu apakah itu hanya untuk menyenangkan, tapi itu saya anggap sebagai sinyal positif untuk kita, gitu ya. Jadi mereka akan mengatakan hanya PSI yang memperhatikan kami untuk hal seperti ini, seperti stunting. Itu hanya dari kita, yang dari partai ya. Sementara ada gereja juga yang membantu memberikan bentuk bantuan lain untuk stunting tersebut. Jadi mereka bilang selain gereja yang di sebelah sana, itu hanya PSI yang masuk, yang membantu, kata mereka seperti itu. Dan pada saat saya meminta tolong untuk ke warga situ untuk mengantarkan saya melihat lebih dekat kehidupan, mereka dengan senang hati mereka membimbing membimbing saya mendatangi beberapa lokasi yang menurut mereka itu masalah nggak selesai-selesai. Seperti misalnya ada satu lokasi pemukiman di daerah Cijagra, itu mereka hanya punya tempat mandi itu hanya satu untuk sekitar 20 kepala keluarga, dan itu mampet gitu karena di bendungan di ujung sungainya mereka itu bendungannya runtuh, jadi airnya nggak bisa ngalir. Dan itu mereka bilang mereka udah didatangi oleh DPR, udah didatangi oleh bapak itu yang punya kuasa, tapi itu masalah nggak selesai. Jadi saya pikir ada satu masalah yang selalu mereka itu, dan mereka bercitra ke saya. Saya bilang, oke, akan saya coba sampaikan ke wakilnya PSI di DPRD, saya bilang itu. Tapi emang itu ternyata rumit urusan itu, bahwa harus ada izin dari pihak yang banyak lah untuk membereskan masalah itu. Tapi mereka tetap percaya bahwa PSI akan melakukan sesuatu. Saya masih memberikan laporan, bukan laporannya, berkomunikasi lah sama mereka bahwa mungkin kita bisa cari jalan lain, saya bilang gitu. Apakah itu bisa kita keruk sendiri? Jadi warga turun ke sungainya, ayo saya istilahnya saya fasilitasi apa yang dibutuhkan, cangkul kayak atau apa gitu. Jadi seperti itu gitu. Belum, kemarin saya ketemu mereka pada saat puasa. Dan saya terakhir komunikasi pada saat setelah Lebaran. Jadi saya baru akan ke sana lagi nanti setelah Lebaran Idul Adha. Ya, jadi maksud kita tadi bertanya begini, bahwa dia selama ini ternyata memberikan kerja nyata di lingkungan. Karena dengan kita bertanya terkait keberhasilan program yang telah dibuat, berarti sudah melibatkan berbagai orang, ya. Ya, saya sudah mencoba berorganisasi di situ, gitu kan. Kemudian kalau soal intoleransi dan soal anti korupsi, kira-kira kedua slogan ini
masuk nggak ke kalangan atau di sekitar SIS gitu loh, untuk menjadi semacam apa ya, hal slogan pernyataan yang menarik? Pernah disurvei nggak ini? Belum. Kalau disurvei belum. Ya, survei manual mungkin. Artinya SIS pernah menceritakan nggak anti intoleransi dan anti korupsi sebagai slogan PSI? Iya, tapi nggak secara detail ya, bro. Maksud saya pada saat saya turun ke tengah masyarakat, saya lebih sering itu berbicara tentang bagaimana mereka mendapatkan kualitas, entah itu kehidupan ataupun pendidikan untuk anak-anaknya. Dalam arti yaitu ada beberapa anak yang putus sekolah. Kemudian saya cari tahu kenapa anak yang putus sekolah, ternyata alasannya beragam. Tapi yang paling banyak adalah nggak ada dana untuk meneruskan sekolah. Tapi saat itu belum lebih detail untuk mencari tahunya. Tapi untuk intoleransi dan korupsi itu masih semacam semboyan yang ada di pakaian saya gitu. Kalau saya ke lapangan, saya kan pakai baju PSI yang ada tulisannya intoleransi, anti korupsi dan Iya. Jadi kedua, bahwa kenapa kita sebutkan lagi hal itu? Karena itulah kelompok kita, khusus ya. Bisa aja terhadap pribadi SIS mereka boleh bersapa gitu ya, pribadinya. Tapi kita kan bendera kita adalah bendera PSI. Kita butuh betul-betul di sana ada penggalangan suara yang besar di daerah SIS. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau dari strategi untuk pemenangan SIS lah ya, tadi diceritakan terkait jaringan, terkait juga tentang struktur di bawah SIS sendiri, kemudian jaringan-jaringan pribadi, terus apalagi nih ya, termasuk pendanaan. Di sisi mana SIS lebih percaya diri? jaringan network sosial saya. Oh, oke. Apa lagi? Saya tanya sih waktu 2019 Alek ya? Nyalek. Berapa suara BCK? Sekitar 2.600 kalau saya. 2.600 Ya. suara. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup buat pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa terima kasih. Jadi kita tentang dulu. Aku sih yes. Nggak kan kayak idol gitu. Kan belum diisi. Saya udah atur nuhun. 2.600 ya? Jadi udah 2.600 ya? Oke lah, udah teruji berarti. Sis, itu untuk DPRT harus diperkuat ya? Ya, ini Sampai lagi.